Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan memberitahukan tutorial cara memakai UniProt. Dan saya sendiri, Olivia Amanda Putri, dengan NIM 2310422021. Nah, untuk memakai website UniProt ini, kita dapat search UniProt pada Google, kemudian langsung klik bagian website ini. Nah, pada halaman ini akan tersedia kolom search dari protein yang akan kita cari. Nah, di sini kita akan mencari protein CDK4. Langsung saja kita ketikkan. Nah, ketika udah selesai diketik, maka langsung saja tekan enter. Nah, maka akan keluar tampilan seperti gambar. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, berapa total database protein dan natural varian dari protein CDK4 ini? Nah, pada halaman ini kita dapat mengetahui bahwa database dari protein ini yaitu sebanyak 7.872. Nah, untuk mengetahui natural varian dari protein ini, kita dapat klik pada Customize Column. Di sini kita dapat klik. Kemudian pada data UniProt ini, kita dapat melihat pada sequence. Kemudian kita klik. Kemudian kita centang bagian natural varian. Nah, bagian natural varian, kemudian kita save. Nah, maka di sini telah terdaftar atau telah diketahui bahwa natural varian dari di sini kita memakai protein CDK4 untuk organisme Homo sapiens yang bagian human. Nah, di sini terdapat beberapa natural varian, yaitu seperti variasi 006200 dengan posisi 24 dengan deskripsi seperti INCMM3, somatik dan familial, itu menghasilkan onkogen dominan yang resisten terhadap penghambatan. Nah, kemudian ada juga varian selanjutnya yaitu VAR 006201 masih terletak di posisi 24. Kemudian ada VAR 021152 itu terletak pada posisi 41, dan ada VAR 029153 pada posisi 82, dan ada juga VAR 041976 pada posisi 122. Nah, di sini kita telah mengetahui natural varian dari protein CDK4 ini pada organisme Homo sapiens. Nah, kemudian untuk soal kedua itu, kita bagaimana cara mengetahui nama protein, gen, dan organismenya. Nah, pada laman yang terdiri di entry ini, kita kan memakai Homo sapiens. Nah, di situ kita langsung saja klik pada entry Homo sapiens. Nah, kemudian langsung klik saja. Lalu akan keluar laman yang berisikan informasi tentang protein CDK4 ini. Nah, di mana nama proteinnya adalah yang ini, Cyclin Dependent Kinase 4 dengan gen CDK4 dan organismenya yaitu pada Homo sapiens atau human. Nah, kemudian kita lanjut kepada soal nomor 3 yaitu fungsi molekuler, di mana untuk mencari fungsi molekuler ini kita dapat scroll ke bawah. Pada halaman yang sama kita dapat scroll ke bawah, di mana kita akan menemukan gen ontologi. Nah, pada gen ontologi ini kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat beberapa informasi mengenai fungsi molekuler pada protein ini, di mana di sini dapat kita lihat fungsi molekulernya yaitu seperti untuk pengikatan DNA,
aktivitas faktor transkripsi pengikat DNA, terus aktivitas katalis, kemudian menandakan pengikatan reseptor, aktivitas molekul struktural, terus ada juga aktivitas transporter, kemudian juga ada pengikatan protein psikoskeletal. Nah, di mana sini ada juga lipid binding, enzyme regulator activity, carbohydrate binding, small molecule binding, signal receptor activity. Kemudian ada beberapa fungsi molekuler lainnya, dan di sini kita dapat mengetahui fungsi molekuler dari protein CDK4 ini pada Homo sapiens. Nah, mungkin sekian untuk penyampaian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arnika Zuri dengan NIM 2310422018. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi pada proses biologisnya. Nah, setelah kita melihat nama protein yaitu CDK4 human, kita perlu lihat ke arah kiri. Di sini ada fungsi. Nah, setelah itu kita scroll dulu ke bawah untuk melihat tabel dari fungsi proses biologisnya. Nah, setelah kita menemukannya, di sini setelah jelaskan itu ada beberapa proses, ada immune system proses, carbohydrate metabolic proses, DNA metabolic proses, lipid metabolic proses, cell cycle, behavior, cell population proliferation, catabolic process, program cell death, cellular component organization, RNA metabolic process, process metabolic process, reproductive process, signaling, cell differentiation, developmental process, homeostasis process, nervous system process, response to stimulus, nah establishment of location, terus carbohydrate derivative metabolic process, dan banyak lagi. Nah, selain itu kita juga bisa scroll ke bawah untuk melihat biologi prosesnya. Ada cell differentiation, cellular response to interleukin, terus ada cellular response to ionomycin, cellular response to lipopolysaccharida. Nah, setelah kita melihat fungsi dari proses biologi, di sini jelaskan bahwa sitoplasma ketika tidak terkompleks dia akan membentuk siklin DCDK4 di dalam sitoplasma seiring perkembangan sel melalui fase G1. Nah, kompleks ini terakumulasi pada membran nukleus dan memasuki nukleus pada transisi dari fase G1 ke fase S. Kompleks ini juga terdapat dalam nukleolus dan gumpalan heterokromatin berkolokasi dengan RB1 setelah dilepaskan ke dalam nukleus. Nah, setelah kita melihat subcellular location-nya, selanjutnya kita akan melihat struktur dari protein CDK4 ini. Untuk melihat struktur, kita lihat lagi ke arah kiri dan kita klik struktur. Nah, di sini ada struktur CDK4-nya bentuk 3D. Nah, setelah kita melihat struktur yang ada di UniProt ini, kita perlu juga melihat dari PDB-E. Nah, setelah kita lihat dari PDB-E, kita ketik CDK4 nama protein tadi. Nah, setelah itu kita klik dan kita enter. Kita tekan pada struktur, kemudian kita tekan lagi CDK4 nya, enter. Dan nanti habis itu kita scroll ke bawah.
atau kita tekan yang ini aja, langsung kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk protein 3D dari PDB nya. Nah, ini struktur protein dari CDK4 memiliki perbedaan dari di dalam uniprotnya, warnanya beda, stylenya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nasa Hanifah dengan NIM 310422002 dari kelompok 5A Praktikum Bioinformatika. Di sini saya akan melanjutkan menjawab soal rekan saya terkait objek uniprot dan DAPBank. Nah, saya akan terlebih dahulu menjawab soal nomor 7, yaitu penyakit yang terkait pada protein ini. Nah, di sini kami memilih protein CDK4_human dengan nomor entry-nya itu P11802. Nah, langsung saja kita lihat penyakit yang terkait dengan protein ini. Untuk melihatnya, kita scroll ke bawah untuk ke bagian disease dan variant. Nah, di bagian disease dan variant dapat kita lihat penyakit yang terkait itu, yaitu melanoma cutaneous malignant atau CEM3 yang dikenal dengan penyakit kulit ganas. Di sini dapat kita lihat deskripsi penyakit ini, yang dimana penyakit neoplasma ganas merangsik yang muncul secara adenous atau dari nerus jinak yang sudah ada, yang paling sering terjadi di kulit, tetapi juga mengenai organ-organ lain. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 8, yaitu medicine target name pada DAPBank. Nah, untuk melihat medicine target name ini, kita scroll ke bawah sampai bagian chemistry. Nah, di sini dapat dilihat medicine targetnya. Kita pilih yang bagian yang paling atas pada DAPBank. Kita klik. Nah, di sini dapat dilihat pada bagian awal ini merupakan medicine target name pada DAPBank. Salah satunya yaitu abemaciclib. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 9, yaitu generic name, accession number, struktur obat dan chemical formula pada DAPBank. Nah, untuk mencarinya kita dapat scroll ke bawah di bagian di identification. Di sini dapat di sini sudah dipaparkan informasi mengenai generic name-nya, yaitu abemaciclib. Terus accession number-nya dapat dilihat di sini, yaitu DB12001. Untuk struktur obatnya dapat dilihat di bagian struktur seperti ini. Terus chemical formulanya dapat di sini, yaitu C27, H32, F2, N8. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Melisa Sabila dengan 2310142022. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu di sini kita akan melihat target pada drug bank. Nah, untuk melihat target pada drug banknya ini, kita lihat bagian menu sebelah kiri. Nah, di sini kita pilih yang disease and variants, lalu kita klik. Setelah itu akan muncul penyakit yang berkaitan dengan protein CDK4. Nah, karena kita ingin melihat target pada drug bank, maka kita scroll lagi ke bawah sehingga sampai kita menemukan chemistry. Nah, di sini tertera drug bank, di mana di sini juga ada beberapa jenis obat yang menjadikan protein CDK4 sebagai targetnya. Nah, di sini ada jenis obat abemaciclib, ada G24G22, ada alfositib, ada aprenilas, FN159. Sebagai contoh, di sini kita pilih saja yang pertama dengan kode DB12001. Di sini kita klik di nomornya. Nah, nanti di sini akan muncul jenis obat tadi, yaitu abemaciclib. Nah, karena kita ingin melihat targetnya, maka di sini di bagian ini, di sini ada menu target. Ini lalu kita klik. Di sini akan dilihat target pada jenis obat abemaciclib tadi, yaitu yang pertama ada sikrin dan kinase 4. Di sini juga tertera berbagai informasi terkait target yang pertama ini, di mana ada general function-nya, ada specific function, yaitu sebagai pengikatan KTP, ada genennya, unit plot ID, unit plot name, molecular weight, dan juga ada publikasi terkait target sikrin dependent kinase 4 ini. Lalu target yang kedua itu ada sikrin dependent kinase 6, sama seperti yang di atas tadi. Nah, di sini juga tertera ada general function, ada specific function-nya, itu sama-sama pengikatan KTP, ada gen name, unit plot ID, sampai molecular weight-nya. Dan juga tertera referensi jurnal atau publikasi terkait dengan target sikrin dependent kinase 4. Nah, selanjutnya kita akan melihat penyakit yang berkaitan dengan protein CDK4 dan melihat phenotype gain relationship pada omin. Nah, dari halaman drug bank ini kita kembali lagi ke website Uniprot. Di sini kembali lagi kita ke menu disease and variants. Seperti tadi, di sini sudah terlihat penyakit yang berkaitan dengan protein CDK4, yaitu melanoma. Melanoma cutaneous malignant atau CM. Dimana melanoma ini merupakan penyakit pada kulit, di mana neoplasma keganasan melanosit. Nah, di mana dia itu muncul akibat de novo atau dari de nefus yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini dia terjadi pada kulit atau bisa ditemukan juga pada. Nah, di sini juga ada variannya. Di sini ada tertera 3 varian. Di mana varian pertama dengan kode var_0016200 itu terletak pada posisi 24. Lalu varian kedua dengan kode var_006201 dengan posisi 24. Dan varian ketiga itu terletak pada posisi 41. Nah, untuk melihat phenotype gain relationship pada ominnya, nah di sini di bagian see also ada kode NIM, dan di sini ada kode angkanya yaitu 609048. Dan di sini kita klik. Setelah itu kita akan dibawa ke halaman omin. Di sini terlihat penyakit yang berkaitan dengan CDK4 tadi, yaitu melanoma cutaneous malignant. Nah, di sini terlihat phenotype gain relationship-nya, itu di mana dia terletak pada lokasi kromosom 12 panjang, lokus 14, sublokus 1 dengan phenotype melanoma cutaneous malignant 3, di mana phenotype name number-nya 09048
dengan inheritance-nya itu autosomal dominan, phenotype mapping genit 3, gen atau lokusnya itu CDK4, dan gen atau lokus name number-nya itu 123829. Mungkin itu saja penjelasan terkait penggunaan website Uniprot, Drug Bank, dan ONIN. Sekian presentasi dari kelompok NIMKA. Berkurangnya kami mohon maaf jika ada kesalahan atau perbuatan yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatian kami dengan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.